Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai perencanaan program Public Relation atau HUMAS yang beranggotakan Izatul Bariro dengan NIM 190105650, yang kedua Isnaini Febriana dengan NIM 190105663, dan yang ketiga Dwi Dian Puspitawati dengan NIM 190105608. Baiklah, saya Isnaini Febriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan program public relation. Menurut Eruli Suwandi, perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikannya secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Secara umum, perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Ada pula pengertian lain mengenai perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Perencanaan program kerja public relation yaitu terdiri dari semua bentuk kegiatan perencanaan komunikasi, baik kegiatan ke dalam maupun keluar, antara organisasi dan publiknya yang tujuannya untuk mencapai saling pengertian. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pentingnya perencanaan program public relation. Menurut Frank Jeffkins, ada 4 alasan yang paling penting bagi perlunya suatu perencanaan public relation. Keempat alasan tersebut adalah: yang pertama, untuk menetapkan target-target operasi public relation yang nantinya akan menjadi tolak ukur atas segenap hasil yang diperoleh. Yang kedua, untuk memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang diperlukan. Yang ketiga, untuk menyusun skala prioritas guna menentukan jumlah program dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan segenap program public relation yang telah diprioritaskan. Dan yang terakhir, untuk menentukan kemungkinan pencapaian tujuan tertentu sesuai dengan ketersediaan staf pendukung atau personil yang mencukupi, dukungan dari berbagai peralatan fisik seperti alat-alat kantor, mesin cetak, kamera, dan lain-lain. Dan yang terakhir, anggaran dana yang tersedia. Selanjutnya adalah analisis situasi dan kondisi perencanaan program public relation. Ada 4 analisis situasi dan kondisi menurut Cutlip Center Brown, antara lain yaitu: yang pertama, a searching look backward. A searching look backward yakni penelusuran masa lampau atau sejarah organisasi untuk menetapkan faktor-faktor yang memegang peranan penting dalam situasi yang terjadi. Yang kedua yaitu a depth look insight. A depth look insight yaitu penelaahan terhadap fakta-fakta dan pendapat yang dipertimbangkan dipandang dari sudut tujuan organisasi dan kemampuan internal organisasi. Yang ketiga, a wide look around. A wide look around ialah melihat kecenderungan yang ada pada berbagai aspek politik, sosial, dan ekonomi di sekeliling kita serta di situasi dan kondisi saat ini untuk rencana mendatang. Dan yang terakhir yaitu along. Along looks ahead, jauh memandang ke depan. Tujuan dan pelaksanaan program organisasi ditentukan berdasarkan misi organisasi yang cukup realistik dan kemudahan dalam mencapai tujuan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Dita. Baiklah, saya Dwi Dian Puspitawati akan menjelaskan tentang manfaat perencanaan program public relation. Ada 6 manfaat perencanaan program public relation. Yang pertama adalah membantu pihak manajemen organisasi
untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah. Kedua, mengefektifkan dan mengefisienkan koordinasi atau kerjasama antar departemen dan pihak terkait lainnya. Yang ketiga, mengefisienkan waktu, tenaga, upaya, dan biaya. Keempat, menghindari resiko kegagalan dengan tidak melakukan perencanaan tanpa arah yang jelas dan konkret. Kelima, melihat secara keseluruhan kemampuan operasional, pelaksanaan komunikasi, target, dan sasaran yang akan dicapai di masa mendatang. Yang keenam, menetapkan klasifikasi rencana kerja. Pembahasan selanjutnya adalah alasan mengapa PR membuat perencanaan. Ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah dalam kegiatan perencanaan atau action plan. Kegiatan perencanaan atau action plan ini bersifat proaktif, reaktif, defensif, preventif, protektif, dan profitable. Contohnya adalah seorang humas ini bertindak sedia payung sebelum hujan, atau bisa kita katakan bahwa seorang humas ini mencari suatu solusi untuk suatu masalah sebelum masalah itu terjadi. Hal ini disebut sebagai proaktif, atau bisa juga dalam hal lain, misalnya seorang humas ini mencari payung ketika hujan, atau bisa kita katakan bahwa seorang humas ini mencari solusi atau tindakan untuk suatu masalah yang sedang terjadi saat itu juga. Hal ini disebut sebagai reaktif. Alasan yang kedua adalah alasan mengapa. Alasan mengapa yaitu di mana untuk mengantisipasi perubahan lingkungan lebih luas. Misalnya ini adalah perubahan teknologi, ekonomi, politik, dan hukum. Selanjutnya, menghadapi perubahan yang lebih sempit atau operasional. Contohnya ini menghadapi persaingan, perubahan selera pelanggan, life cycle produk, sistem komunikasi, media massa, tenaga kerja, dan relasi bisnis. Yang terakhir adalah menciptakan tujuan yang objektif. Sasaran dan target yang ingin dicapai harus secara jelas dan rinci. Selanjutnya, pembahasan tentang hambatan perencanaan program public relation. Ada 4 hambatan dalam perencanaan program public relation. Yang pertama, kegagalan manajemen, menyertakan para pelaksana untuk ikut serta dalam mempertimbangkan perumusan kebijaksanaan dan program kerja organisasi. Kedua, kurang tercapainya kesepakatan mengenai tujuan dari pelaksanaan program public relation. Ketiga, kurangnya waktu karena tersita oleh pembahasan-pembahasan mengenai permasalahan sehari-hari. Keempat, keterlambatan dan frustasi yang dialami pelaksana karena kurangnya koordinasi dengan departemen terkait. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Dan yang terakhir ada model perencanaan public relation. Menurut Jeffkins, ada 6 model perencanaan public relation yang sudah diterima secara luas oleh para praktisi PR profesional. Yang pertama ada pengenalan situasi. Model perencanaan kegiatan PR dengan pengenalan situasi adalah dengan melakukan perencanaan logis yang merupakan prosedur penyusunan rencana yang didasarkan pada pencapaian tujuan. Kemudian yang kedua ada penetapan tujuan. Setiap tujuan organisasi dalam pengertian yang luas akan jauh lebih mudah dijangkau apabila usaha mencapainya juga disertai dengan kegiatan-kegiatan humas. Baik itu yang dilakukan oleh Departemen Humas Internal maupun lembaga konsultasi humas eksternal. Dan yang ketiga ada definisi halayak. Betapa pentingnya suatu organisasi harus mengenali dan membatasi halayaknya, karena ia harus menentukan bagian yang paling sesuai atau yang paling dibutuhkannya. Kalau halayak yang potensialnya ternyata terlalu luas atau bervariasi, maka halayak hanya terfokus sebagian di antaranya. Walaupun untuk beberapa halayak kita bisa menjangkaunya sekaligus melalui media-media tertentu seperti surat kabar dan televisi. Dan yang keempat ada pemilihan media dan teknik-teknik humas. Media dan teknik humas sangat bervariasi. Dan yang kelima ada pengaturan anggaran. Para perencana media humas juga harus memperhitungkan media mana yang harus digunakan untuk menjangkau halayak yang dipilih, tentunya sesuai dengan keterbatasan anggaran yang ada.
Dan yang terakhir, ada pengukuran hasil kegiatan humas. Ada 3 hal terpenting berkenaan dengan pengukuran hasil ini. Yang pertama ada teknik-teknik yang digunakan untuk mengenali situasi, seringkali juga dimanfaatkan guna mengevaluasi berbagai hasil yang telah dicapai dari segenap kegiatan-kegiatan humas yang telah dilaksanakan. Yang kedua ada metode pengumpulan pendapatan atau uji sikap, merupakan 2 metode yang paling lazim digunakan. Metode evaluasi hasil biasanya diterapkan pada tahap perencanaan. Namun, bila perlu penyesuaiannya bisa pula dilakukan selama berlangsungnya proses pelaksanaan dari program humas yang bersangkutan. Yang ketiga, pelaksanaan program humas harus memiliki tujuan yang pasti. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.